Di ayat 102 ini adalah ayat yang populer banget dan biasanya akan terus diulang kisahnya setiap tahun. Tapi biasanya highlightnya itu tentang proses berkurbannya aja. Tapi kali ini saya ingin ngajak kita semua, khususnya saya juga, untuk merenungi tentang pendekatan parenting atau pendidikan. Di sini Allah sampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ini kisahnya Nabi Ismail itu kan nabi anak ya. Nabi Ismail adalah anak yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian setelah menikah dengan Hajar, kemudian diberikan karena seorang anak. Ingat ya ceritanya? Begitu Hajar lahiran, bayi masih kecil itu ditaruh di mana sama Nabi Ibrahim? Ya, di negeri yang entah berapa, nggak tahu, karena nggak ada kehidupan di sana. Boro-boro ada orang, tanda kehidupan aja nggak ada. Ibu bayangin ya kalau ibu jadi Hajar, baru lahiran nih, kemudian sama suaminya diajak pergi nggak tahu kemana, nggak taunya diturunin di satu daerah yang di situ nggak ada tanda kehidupan. Bukan cuma nggak ada orang, nggak ada tanda kehidupan. Ibu gimana rasanya? Hah? Sedih, takut, apalagi nyesek, marah nggak? Apalagi ceritanya ditinggal begitu aja tuh, ya kan? Sampai Hajar ngejar gitu kan, nggak dijawab-jawab juga, gitu ya. Sampai kemudian terakhir ditanya, Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkanmu? Kemudian Nabi Ibrahim mengangguk, ya. Baru tuh kemudian Hajar menyampaikan, kalau begitu innallaha la yudhi'ana. Kalau memang Tuhanmu yang memerintahkanmu, maka aku percaya Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kamu. Nah ini nih panjang ceritanya sebenarnya, ini satu sesi khusus kalau saya bahasan ini. Tapi saya langsung ke poinnya aja. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan jarang ketemu, benar ya? Kemudian ketemu yang begini nih modelnya. Ketika Ismail beranjak balik, ini Bu. Ketika balik ini baru mulai balik, ayahnya datang. Kemudian dia mengajak Ismail berbicara. Dan ternyata disampaikan ayahnya bahwa aku bermimpi aku menyembelihmu. Ibu bayangin, ayahnya nih yang jadi Bang Toyib yang nggak pulang-pulang kan, ya kasih nafkah atau enggak nggak tahu deh, gitu ya. Yang jelas ini berarti anak ini pasti punya inner child ya, punya hutang masa kecil. Kalau kita ngomongin parenting itu biasanya begitu. Ada luka masa kecilnya karena dari kecil udah ditinggal, lama nggak dikunjungi dan segala macam. Tahu-tahu begitu baru jadi remaja, bayangin anak ibu umur 13, 12, 11, bapaknya datang. Terus ngomong hal ini bahwa aku bermimpi aku menyembelihmu. Kira-kira anak kita gimana Bu? Bakal gimana? Marah, betul. Gak cuma anaknya, kita juga ikut marah, gitu ya. Marah, yang mungkin galau dan segala macamnya. Karena ini apa-apaan ini orang. Nah, apalagi kalau emaknya kita, ya siapa no, bapaknya lo datang no. Kemarin datang minta duit, sekarang datang apa lagi? Nemuin mak, enggak nemuin. Apalagi kalau emaknya kayak kita begitu. Tapi ternyata Ismail tidak seperti itu. Allah sampaikan di sini apa yang kemudian respon yang Ismail sampaikan? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan baik-baik, renungkan bagaimana jawaban Ismail. Ismail baru balik umur 11, 12, 13, anak SMP lah nih. Datang ayahnya dengan semua historinya yang tadi, kemudian menyampaikan tadi beban yang harus ditanggung Ismail. Gak cuma suruh sholat ini, gak cuma diminta tolong ngelakuin apa atau apa, diminta berkorban nyawa. Tapi kemudian Ismail menjawab, ya abati, satu, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, dua, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, tiga, engkau akan mendapatiku
termasuk orang yang sabar. Satu nih Bu, kita lihat bagaimana sosok Ismail, bagaimana ketika dia sudah balik tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Dan ini adalah fitrah dari Allah. Ini adalah fitrah. Apa yang terlihat? Kalau dalam bahasa Arab, wahai ayah itu bisa dengan ya abi, gitu ya. Atau bahasa Arabnya ya baba misalnya. Tapi dia mengambil ayahnya dengan ya abati. Abati itu adalah kosakata yang kalau kita punya bahasa Jawa tuh kromo paling inggil, bahasa halus yang paling tinggi. Ternyata Ismail tetap memuliakan ayahnya dengan segala macam sejarah riwayatnya ya. Dia tumbuh menjadi sosok anak yang tetap memuliakan ayahnya. Dari tadi nih kalimat ya abati yang Allah sampaikan, ini berarti membuktikan dia tumbuh menjadi pribadi yang sudah matang akhlaknya. Ini simbol akhlak ya Bu. Anak usia SMP sekarang boleh refleksi ke anak kita, kayak mana akhlaknya dia dengan kita. Padahal kita nggak ninggalin dia seperti Ibrahim ninggalin Ismail, tapi kadang sering kita mendapati anak-anak kita kurang memuliakan kita. Walaupun mereka punya alasan, karena gedek sama kita misalnya, sebel, nggak tahu aja kita lagi sibuk, ibu main nyuruh-nyuruh, kan pasti sebel tuh anak. Nanti responnya itu ada aja tuh Bu, entah mimik mukanya, ya, entah jawabannya iya, tapi iyanya tetap aja nyakitin hati kita. Iya mah, sakit tuh kita sedih itu, padahal iya dia bilang. Nah gitu. Ya, ini sosok Ismail tampil menjadi pribadi yang luar biasa akhlaknya. Selain itu yang kedua, dia tampil menjadi pribadi yang nggak galau, nggak lagi labil, dan ini sesuai fitrah. Kalau Bapak Ibu baca misalnya tentang puberitas, remaja tuh kayak gimana? Oh itu ngeri. Saya pernah bahas tentang puberitas dalam sisi syariah. Begitu saya searching dari sisi psikologis barat, itu yang keluar ngeri semua. Waktu itu anak saya belum balik ya, masih SD. Saya jadi ibu-ibu yang kemudian takut. Kemudian, karena di situ bunyinya anak-anak usia remaja, teenagers ya namanya, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang satu, mencari jati diri, gitu. Jadi masa-masa mereka mencari jati diri. Coba ibu pikir, kalau dia di usia remaja mencari jati diri, kita selama ini ngapain Bu? Emang gak kita ajarin siapa dia? Kan kita ajarin dia Muslim, Tuhannya Allah, kan gitu. Kita ajarin akhlak, nilai. Gak mungkin dong secara fitrahnya begitu balik dia lupa siapa dia, kan gak mungkin. Kemudian di situ bunyinya dia akan menolak semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang pernah diajarkan. Saya mikir lagi, masa iya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun saya didik, masa iya hanya gara-gara dia menjadi baligh atau puber semua nilai itu hilang? Masa iya begitu? Ternyata itu versi barat. Ternyata versi Islamnya tidak begitu. Beginilah versi Islamnya. Anak-anak kalau balik ketika pendampingan kita, pendidikan kita beres, maka dia akan tumbuh menjadi sosok seperti Ismail. Akhlaknya matang dan akidahnya juga matang. Maka ketika Ismail dibilang, apa pendapatmu nak? Kalau betul-betul kita diperintahkan untuk menyembelihmu, maka dia jawab tanpa ragu, tanpa galau, dia langsung jawab, kerjakan ya, kalau memang itu diperintahkan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan kematangan akidahnya. Yang ketiga, tidak hanya tumbuh dengan matang akhlak dan juga akidah. Yang ketiga disebutkan di sini, Ismail tumbuh menjadi sosok yang matang secara emosionalnya, empatinya luar biasa. Dia peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dari mana kita tahu? Dia pasti mikir gini,
nih ayah ibunya, ini anak yang selama ini ditunggu-tunggu, begitu lahir baru juga gede, sedang-sedangnya, masa iya harus dikorbankan? Gimana perasaan ayah ibunya? Pasti sedih, pasti berat. Tapi Ismail bukan sosok yang kemudian ngelihat ke dirinya aja, dia bisa ngebaca itu lingkungannya. Maka dia bilang sama ayahnya, seraya menguatkan, tenang ayah, tidak perlu engkau mengkhawatirkanku, karena engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak atau golongan orang-orang yang sabar. Justru dia menguatkan orang tuanya. Ibu pernah ngalamin digituin sama anak, sabar ya ma. Atau misalnya kita bawa barang nih, makan rempong ya kalau belanja, bawa ini, bawa itu, belum pas hansel. Kemudian anak kita dengan tulusnya, dengan polosnya, aku bantu mah. Pernah bu? Ada yang pernah? Apa yang ibu rasain? Bahagia, lenyes gitu. Walaupun kita nggak minta dan kita bisa beli sendiri, itu sesuatu. Karena berarti dia bisa membaca lingkungannya. Karena banyak anak yang nggak ngebaca dan nggak bisa baca lingkungannya. Rumah nih berantakan bu. Sampah di mana dia enak aja tuh duduk main HP, padahal sampah di mana-mana. Dan bahkan dia ngeliat ibunya nguruplek dari pagi sampai malam di dapur, di ruang tamu, dia mah nyantai baik. Banyak anak begitu nggak bisa baca lingkungan. Yang di pikiran dia hanya yaitu memang tanggung jawab orang tua. Jadi nggak perlu gitu. Sedih aku ngeliat kayak gitu ya. Iya, pasti bagi orang tua. Tapi fitrahnya nggak begitu. Apa yang ingin saya sharingkan dengan ayat ini, bahwa Bapak Ibu, kalau kita ngelihat anak kita tadi ya dengan belok-beloknya, percayalah itu sejatinya bukan dirinya. Sejatinya anak kita dia itu fitrah. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Ar-Rum ayat 30, bahwa Allah menciptakan semua manusia di atas kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Dia beragama tauhid, muslim, dia cenderung menerima kebaikan dan diciptakan menjadi orang baik-baik karena by design-nya begitu. Maka yang ingin saya sampaikan pesannya adalah anak-anak kita itu anak baik sebenarnya. Dia itu diciptakan di atas fitrah. Kalau kita melihat dia belok, dia menyimpang, yang harus ada di pikiran kita itu bukan sejati dirinya. Pasti ada hal lain yang membuat dia begitu. Kenapa dia bicara teriak ke saya? Bukan sejatinya anak itu bicara teriak atau ingin nyakiti kita, enggak. Dia anak baik-baik. Dia ingin memuliakan kita. Cuman ada faktor lain. Nah, faktor lain inilah yang menjadi garapan kita. Harus kita cari. Kenapa ya kok dia meninggi gitu ngomongnya? Oh, bisa jadi karena dia selama ini dengar kita ngomel terus tiap hari. Perkara ngebangunin aja pakai nada tinggi. Bangun, udah jam berapa? Nah, gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena soal mindset. Kalau di pikiran kita anak kita sudah buruk, Bu, maka energi yang kita keluarkan juga pasti buruk buat dia. Percaya deh. Tapi kalau kita mindsetnya dia positif, dia baik, kita akan selalu punya cukup ruang, akan cukup banyak energi untuk mengeluarkan energi positif kita. Gitu ya. Maka ini sejatinya fitrahnya. Anak kita kalau kita bisa berupaya dengan baik, mendampingi, mengasuh dengan benar gitu ya, maka insya Allah dia akan tumbuh sesuai fitrahnya. Ya kalau oleng-oleng dikit mah ya wajar. Kita aja segede gini juga banyak olengnya. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Setelah ini aja kita banyak belok-beloknya. Masa anak kita yang baru 10 tahun kita nggak maklumi beloknya? Ya, masa yang baru umur 15 tahun udah kita cecer harus kayak nabi jadi orang, harus kayak malaikat jadi manusia, nggak bisa.
Dimaklumi bukan berarti dibenarkan kalau dia salah ya, tapi maksudnya kita cuma punya cukup ruang untuk selalu tadi mengembalikan dia ke jalan fitrahnya, karena itu memang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian gimana caranya? Ya sesuai yang ini yang akan kita bahas gitu ya. Maka dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Dalam kitab Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal tadi yang saya sampaikan, itu ada banyak pondasi-pondasi yang harus kita bangun ketika mendampingi, mengasuh anak-anak kita, khususnya sebelum dia balik. Karena startnya kan pas balik itu runningnya ya. Saya pernah nyampein belum di sini tentang konsep balik ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu berkejaran dengan waktu sejatinya. Anak kita kalau sudah balik itu artinya dia sudah sampai pada tahap usia kena taklif atau pembebanan syariat. Betul nggak? Karena kalau dia sudah balik, dia muslim, dia berakal, dia menjadi mukallaf. Sama kayak kita. Ibu tahu, Bapak tahu artinya mukallaf itu apa? Orang yang dibebani. Berarti bayangkan kita tuh berkejaran waktu menyiapkan anak kita biar kalau dia sampai usia balik dia sudah siap dibebani syariat. Halal haram, ya, benar salah, itu semuanya dia harus tahu. Masalahnya kadang kita kelewat. Kita anggap anak kita udah nggak apa-apa, masih kecil ini. Ya begitu kan? Anak kita gitu kan? Misalnya ikutin tren apa, udah nggak apa-apa, biarin lah, nikmatin masa muda. Padahal kalau dia sudah balik, dia kena taklif. Dan ini yang harus kita kejar. Sebelum dia balik itu seharusnya semuanya udah kita berikan. Biar apa? Biar ringan Bu kalau sudah balik. Ya, biar terbiasa dan lain sebagainya. Maka salah satu pondasi utamanya adalah pondasi akidah. Pondasi akidah ini ada beberapa nanti yang harus dilakukan. Salah satunya pasti mengajarkan ketauhidan. Kemudian mengajarkan cinta Nabi dan juga meneladaninya, dan juga mengajarkan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas di surat Asy-Syura ya, di ayat ke-52. Silahkan dibuka kalau yang bawa Al-Quran di HP-nya. Di situ, di surat Asy-Syura ayat 52. Kenapa nih Al-Quran menjadi sentral utamanya? Ngomongin ngajarin akidah, sumbernya pasti Al-Quran. Kita mengajarkan bagaimana Rasulullah, ada juga dalam Al-Quran, karena Al-Quran menjadi turunan kita. Dan apa yang harus kita targetkan? Di surat Asy-Syura ayat 52 Allah sampaikan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah, dan begitulah kami wahyukan kepada kamu ruh dari perintah kami, ruh dari urusan kami, ruh dari sisi kami. Apa ini yang dimaksudkan dengan ruh? Kata para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah Al-Quran. Bapak Ibu, yang harus kita pahami, mengajarkan Al-Quran ke anak-anak kita bukan sekedar targetnya biar dia bisa baca, bukan. Mengajarkan Al-Quran ke anak-anak kita bukan hanya sekedar agar dia hafal, bukan. Targetnya ini, gimana caranya biar Al-Quran bisa menjadi ruh dalam dirinya. Karena banyak kita dapati anak-anak yang menghafalkan Al-Quran tetapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Betul nggak? Kita dapati anak kita misalnya pandai dia baca Quran, tapi akhlaknya, misalnya perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran. Berarti memang yang harus kita pahami adalah ini, targetnya adalah harus bisa menjadi ruh dalam dirinya. Kalau dia sudah menjadi ruh, kata Allah tadi, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya min ibadina.
Kalau Al-Quran sudah berhasil menjadi ruh, maka nanti dia akan menjadi cahaya dalam dirinya. Yang dengan cahaya itu dia akan menjadi petunjuk, sehingga dia mendampingi anak kita terus sepanjang hidupnya. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, adibu auladakum, ajarkan, didik anak-anak kalian, hubban nabiyhi, cinta nabinya, wa ahla baitihi, dan juga keluarganya, wal Qur'an, dan juga cinta terhadap Al-Quran. Jadi perintahnya Rasul itu ngedidik anak-anak, targetnya bukan sekedar bisa baca, tapi sampai dia cinta kepada Al-Quran. Ini yang kadang terlewat. Saya juga pernah kelewatan. Saya dulu zaman anak masih kecil, lagi booming tuh yang namanya menghafal Al-Quran. Apalagi saya itu nggak kesampaian dulu, pengen belajar mondok hafal Al-Quran nggak boleh sama orang tua, karena menurut mereka hafal Quran itu tanggung jawabnya besar, harus dijaga, harus apa segala macam, orang-orang khusus yang bisa dan segala macam. Tapi begitu booming waktu saya jadi orang tua, booming itu menghafal Al-Quran di mana-mana menjamur. Saya termasuk yang bercita-cita anak saya ingin menjadi penghafal Quran. Sampai akhirnya dia keluar dari sekolah, kemudian dimasukkan ke pesantren Al-Quran. Ternyata nggak betah, masih juga itu di otak saya gimana caranya jadi penghafal Quran. Singkat cerita, dia milih sekolah di Jawa. Akhirnya pisah dengan saya, pesantren, tapi tinggal sama mbahnya. Setiap hari untuk memastikan dia tetap menghafal Quran, tetap murojaah di bawah bimbingan saya telepon sehari bisa 3-5 kali. Habis subuh saya telepon ngingetin, sudah baca Quran belum? Sudah murojaah belum? Ayo setoran ke Umi, walau berapa ayat. Nanti pulang sekolah saya telepon lagi, begitu lagi. Nanti sore begitu lagi. Sampai pada titik saya sadar, Triana, mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan kayak gitu terus ke anaknya? Saya berpikir, ini saya masih hidup aja luar biasa nih energinya kayak gini. Sampai kapan saya bisa mendampingi dia begitu terus? Kalau saya sudah nggak ada gimana? Akankah anak saya masih bisa ngebuka Quran sendiri dan segala macam? Di situ saya sadar, oh iya ya, harusnya bukan itu yang saya tuju. Harusnya niat saya adalah gimana saya bisa bikin dia cinta sama Quran, sehingga kalau dia sudah cinta, nggak perlu saya suruh, nggak perlu saya ingetin. Kalau saya nggak ada, dia tetap bisa berasik-asik, bernikmat-nikmat, menjalani kebersamaan bersama Al-Quran. Maka benarlah kata Rasulullah, didik anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Karena bisa jadi kita suruh dia ngafal, jadinya beban buat dia. Nah, maka ini perhatian, jangan sampai karena obsesi kita atau salah tujuan tadi ya, salah target, justru dia tidak menikmati kebersamaan Quran. Boro-boro cinta, yang ada malah sebel ngelihat Quran. Ya, kalau bapak ibu udah punya indikasi begini ke anaknya, udah mulai dia stres, udah mulai mulu ngaji mulu apa, itu bapak ibu harus banting setir, cari cara gimana kemudian menumbuhkan tadi ya motivasinya, caranya gimana biar dia itu bisa cinta sama Quran. Biar apa? Benar-benar jadi ruh dalam dirinya. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin pemahaman ini tadi sudah ya saya sampaikan bahwa memang tadi kuncinya pemahaman akidah ini yang harus kita bawa. Tadi juga sudah kita pelajari surat Al-Baqarah tadi yang melalui Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ya. Terus kemudian bagaimana kuatnya akidah dalam Ismail dan lain sebagainya. Next berikutnya, tidak perlu saya ulang kembali. Nah, ini ya. Jadi memang PR kita adalah mengenalkan anak-anak kita agar dia sampai cinta kepada Al-Quran. Caranya seperti apa? Lanjut. Ini sudah tadi. Nih. Kalau kita ngomongin gimana caranya, Bapak Ibu, yang metode yang paling utama itu sejatinya adalah keteladanan kita. Ya. Boleh dibantu? Ini ada satu video biar nggak ngantuk ya.
Ya, video yang pertama. Bisa ada suaranya? Suaranya tidak nyambung. Nah, main aja. Mana gambarnya kelihatan? Nah, ini keluar tuh. Apa? Oh ya, nggak tampil itu gitu nggak bisa. Oh kak, oh gitu. Ya ya ya. Oh sayang sekali ya. Kalau di dulu bisa? Di dulu bisa sih. Oh, video yang lain dulu aja nggak apa-apa. Video yang lainnya aja, yang dua video yang lainnya. Atau video yang ini aja, yang video yang kedua. Yang separuh itu. Baik, qadarullah, ternyata nggak mau karena koneksi sama YouTube ya, nggak bisa tampil. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, judulnya Children See, Children Do. Ini video sangat populer sekali. Jadi di video itu digambarkan bagaimana anak itu sangat-sangat mengamati. Mereka itu pengamat yang ulung dan peniru yang handal. Maka kita sebagai orang tua harus sangat berhati-hati ketika berperilaku, berbicara baik dengan anak kita atau bahkan tidak dengan dia, tapi ketika dia ada di sekitar kita, karena dia bisa mengamati. Jadi di video tadi itu diceritakan misalnya bapaknya buang sampah sembarangan, ya dia ikut buang sampah sembarangan. Kemudian bagaimana ibunya marah-marah, dia juga akan sangat marah-marah persis, ya. Kemudian misalnya komplain-komplain dan segala macam, ngumpat-ngumpat dan segala macam. Kemudian ayahnya yang nggak peduli, anaknya pun nggak peduli. Maka itulah sejatinya gambar anak kita. Bapak Ibu ngerasain nggak anak kita begitu? Ya, jadi kadang-kadang suka kita yang lupa ya, lupa ingatan tuh kita. Ya Allah, ini anak nih bawel banget dah gitu. Lupa, maknya padahal juga lebih bawel. Jadi belajar bawel dari maknya kan gitu, ya. Kemudian bagaimana cara bersikap gitu. Kadang kamu tuh kalau ngomong nggak usah marah-marah, lupa bahwa ketika kita ngomong begitu aja kita pakai marah gitu ya. Maka ini yang harus kita perhatikan sebelum kita ngomongin cara-cara edukasi yang lain. Ini cara yang pertama, cara terbaik adalah memang keteladanan. Di surat An-Nahl ayat yang ke-125, di situ Allah sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini udah jelas rumusnya. Ajaklah kepada kebaikan, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izah hasanah, dan juga nasihat yang baik. Hikmah, para ulama ada yang mentafsirkan artinya hikmah itu adalah keteladanan.